Oke, sekarang kita akan mempelajari perilaku konsumen. Setiap konsumen itu pasti memiliki income yang terbatas. Lalu, bagaimana mereka memutuskan barang dan jasa apa yang mereka akan beli? Bagaimana mereka mengalokasikan income mereka yang terbatas itu ke barang-barang atau jasa yang mereka beli? Pertama, kita akan memahami yang disebut dengan preferensi konsumen. Pasti setiap konsumen itu akan menghadapi kelompok-kelompok barang dan jasa yang akan mereka beli. Nah, untuk mudah memahami preferensi konsumen ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Di dalam contoh ini ada yang disebut dengan market basket ya. Market basket A itu isinya adalah, ini contoh ya supaya mudah, dia menggunakan dua barang yaitu makanan dan pakaian. Nah, market basket A itu isinya 20 unit makanan dan 30 unit pakaian. Lalu basket B itu 10 unit makanan dan 50 unit pakaian. Begitu seterusnya. Ya. Nah, yang mana kira-kira yang paling memuaskan kebutuhan konsumen? Sebelum kita melakukan analisis atau melihat lebih jauh, kita harus menyepakati 3 asumsi. Nah, ini ada 3 asumsi terkait preferensi konsumen. Yang pertama adalah completeness. Artinya preferensi itu asumsinya harus lengkap ya. Konsumen bisa membandingkan dan mengurutkan semua kemungkinan basket atau keranjang. Kemudian transitivity. Artinya preferensi itu transitif. Kalau barang A lebih diinginkan daripada barang B, lalu barang B lebih diinginkan dari barang C, maka barang A itu lebih diinginkan daripada barang C. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah more is better than less. Artinya semakin banyak, asumsinya semakin baik atau semakin diinginkan. Oke. Kemudian ada kurva indifference. Kurva indifference ini merepresentasikan seluruh kombinasi market basket, sehingga kita tahu nanti mana market basket yang paling memuaskan keinginan konsumen atau preferensi konsumen. Coba kita lihat sekarang gambar ini. Sumbu vertikal adalah pakaian, sumbu horizontal adalah makanan. Ini diambil dari tabel yang tadi ya. Jadi market basket ada B, lalu H, A, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, market basket A itu pasti lebih diinginkan daripada market basket G karena jumlahnya lebih banyak. Begitu juga market basket E. Market basket E ini adalah market basket yang lebih diinginkan daripada market basket A ataupun market basket G. Nah, kalau digambar kurvanya, di garis membentuk kurva U1. Nah, kurva U1 ini adalah kurva indifference. Jadi kalau kita melihat kurva ini, kita bisa mengetahui bahwa market basket E itu lebih memenuhi atau memuaskan preferensi konsumen karena terletak di atas kurva U1. Sebaliknya, kalau kurva maksudnya market basket G itu di bawah kurva U1. Sehingga tidak lebih diinginkan daripada market basket A yang terletak di kurva U1. Nah, kurva indifference tadi ini
Kalau dibuat beberapa, itu akan membentuk yang namanya indifference maps. Seperti yang kita lihat gambarnya ini. Ada kurva indifference U1, ada kurva indifference U2, dan kurva indifference U3. Nah, kalau kita lihat indifference maps ini, semua market basket yang terletak di kurva U3 itu pasti lebih diinginkan oleh konsumen daripada semua market basket yang terletak di U2 ataupun U1. Begitu ya cara membacanya. Nah, kurva indifference ini tidak bisa berpotongan. Dia pasti seperti indifference maps gambar yang tadi ini. Dia tidak bisa berpotongan seperti gambar yang tampak sekarang ini. Karena apa? Karena kalau dia berpotongan, dia melanggar asumsi yang tadi kita sepakati, yaitu semakin banyak, semakin baik. Oke, nah sekarang kita lanjut ke marginal rate of substitution. Apa itu marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution itu mengukur seberapa konsumen itu rela tidak mendapatkan suatu barang demi mendapatkan barang yang lain. Nah, kalau tadi ada barang makanan dan pakaian, misalnya marginal rate of substitution-nya adalah 3. Itu artinya konsumen rela kehilangan atau tidak mendapatkan 3 unit pakaian demi mendapatkan 1 makanan. Jadi dia rela menukar 3 pakaian demi 1 makanan. Nah, itu disebut dengan marginal rate of substitution. Kalau dibuat kurvanya kurang lebih seperti ini. Yang sumbu vertikal tetap pakaian, yang sumbu horizontal itu makanan ya. Karena mungkin satu pakaian tidak setara dengan 1 makanan. Kepuasan saat kita mengkonsumsi 1 pakaian tidak sama dengan kepuasan saat mengkonsumsi 1 makanan. Jadi antara makanan dan pakaian ini tidak setara kepuasannya per unitnya. Sehingga ada marginal rate of substitution ini tadi. Maka nanti kurvanya berbentuk cembung seperti ini. Oke ya. Nah, tetapi ada barang-barang tertentu yang dia substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Kalau dia substitusi sempurna, maka marginal rate of substitution-nya konstan. Tapi kalau dia komplementer sempurna, marginal rate of substitution-nya 0 atau infinity. Sehingga nanti kurvanya berbentuk seperti ini. Kalau di dalam contoh ini untuk substitusi sempurnanya adalah jus jeruk dan jus apel ya. Lalu untuk komplementer sempurnanya ini contohnya sepatu kiri dan sepatu kanan. Kemudian utility. Utility ini kalau kita lihat definisinya, dia adalah skor numerik gitu ya, yang merepresentasikan kepuasan konsumen atas suatu market basket tertentu. Nah, dalam contoh ini misalnya utility function-nya F plus 2C. Nah, kalau misalnya market basket-nya terdiri dari 8 unit makanan dan 3 unit pakaian, maka utility-nya adalah 8 ditambah 2C. 2C itu berarti kan 2 kali 3 unit pakaian sama dengan 14. Artinya utility seseorang ini 14. Nah, tentu saja nanti kalau dia utility-nya 14, ini lebih bagus daripada utility 12. Artinya dia lebih menginginkan utility 14 daripada utility yang 12. Nah, ini nanti akan mempengaruhi keputusan seorang konsumen dalam memutuskan market basket mana yang akan mereka beli. Lalu berikutnya adalah budget constraints. Semua konsumen pasti mengalami
yang namanya menghadapi yang namanya budget constraints. Karena semuanya pasti mengalami income yang terbatas gitu. Tidak ada penghasilan yang tidak terbatas, semuanya pasti terbatas. Nah, budget constraint ini menentukan yang mana yang akan dipilih oleh konsumen. Market basket yang mana yang akan dipilih oleh konsumen. Nah, coba kita lihat di contoh ini tadi. Kita harus mengenal dulu yang namanya budget line. Nah, dalam contoh ini misalnya seorang konsumen itu dalam seminggu memiliki income $80. Lalu harga makanan $1 per unit dan harga pakaian $2 per unit. Nah, kalau seluruh budgetnya tadi $80 ini digunakan atau dialokasikan untuk membeli makanan dan pakaian, maka kalau dia misalnya semua uangnya untuk pakaian, maka seperti market basket A nih. Dia dapat 40 pakaian dan 0 makanan. Kalau semuanya dia pakai untuk beli makanan, dia dapat 80 makanan dan 0 pakaian, seperti yang ada di market basket G. Atau kombinasi-kombinasi lainnya. Sehingga kalau dibuat kurvanya seperti ini. Ini berdasarkan tabel yang tadi ya. Kurvanya seperti ini. Kurva ini disebut dengan budget line. Ini budget line si konsumen contoh kita tadi itu. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi perubahan income, di sisi konsumen kita tadi itu, tentu saja budget line-nya akan bergeser. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Kalau yang berubah adalah harga barang, maka kurvanya juga akan berubah seperti, atau budget line-nya akan berubah seperti yang ada di gambar ini. Paham perbedaannya ya? Lalu bagaimana dengan pilihan konsumen? Nah, supaya market basket ini kepuasannya bisa maksimal, maka syarat yang pertama adalah market basket itu harus terletak di budget line. Karena kalau nggak sesuai budget kan nggak bisa ya. Dia pertama syaratnya adalah harus market basket itu terletak di budget line. Kemudian market basket itu haruslah memberikan konsumen itu kombinasi atas barang dan jasa yang paling diinginkan oleh si konsumen itu. Oke, coba kita lihat di kurva ini. Di situ ada market basket B, A, dan D misalnya gitu ya. Ada kurva indifference U1, U2, dan U3. Tentu saja yang paling diinginkan oleh konsumen ada di kurva U3. Tetapi itu di luar budget line. Nah, karena tadi syaratnya dia harus di budget line, maka tentu yang harus dipilih oleh konsumen untuk memaksimalkan kepuasannya adalah market basket A. Karena market basket A terletak di budget line, dan kurva U2 itu lebih diinginkan oleh konsumen daripada kurva U1. Gitu. Sehingga pasti konsumen akan memilih market basket A untuk memaksimalkan kepuasannya. Oke. Nah, tetapi ada kasus tertentu gitu ya, di mana marginal rate of substitution konsumen ini tidak sama dengan rasio harga. Nah, maka kita mengenal yang disebut dengan corner solution. Nah, jadi konsumen itu untuk memaksimalkan kepuasannya, dia akan mengkonsumsi hanya satu barang saja, seperti yang kita lihat di gambar ini. Jadi tingkat kepuasan tertinggi, kalau di corner solution ini tingkat kepuasan tertinggi itu ada di, kalau dia menggunakan di kurva U1. Jadi dia membeli seluruh barang
ice cream gitu ya. Dia nggak membeli frozen yogurt. Ini disebut dengan corner solution. Kalau misalnya seorang konsumen itu memilih satu market basket di antara market basket lainnya, dan market basket yang dia pilih itu lebih mahal daripada alternatif lainnya, maka artinya market basket yang dipilih itu adalah market basket yang paling diinginkan oleh konsumen. Oke. Nah, kita lihat sekarang di gambar ini. Jadi kalau misalnya seorang individu menghadapi budget line L1 ya, misalnya dia L1 nih, dia budget line-nya. Dia akan memilih market basket A daripada B. Nah, tetapi kalau dia menghadapi misalnya budget line L2, maka dia akan memilih market basket B daripada market basket D. Ya. Nah, artinya semua yang ada di area pink ini, nah itu adalah area kalau ada market basket sana itu yang paling diinginkan oleh konsumen. Nah, ini kan tadi 2 budget lines, kalau ini 4 budget lines. Oke. Lalu ada yang disebut dengan marginal utility. Nah, marginal utility ini mengukur seberapa kepuasan tambahan gitu ketika konsumen ini menambah konsumsinya gitu ya, per unitnya atas barang dia bertambah kepuasannya berapa. Nah, sebagai contoh, misalnya dia mengkonsumsi dari 0 barang, 0 unit menjadi 1 unit, itu misalnya 9 kepuasannya, tingkat kepuasannya. Kemudian dari 1 unit meningkat menjadi 2 unit, itu kepuasannya misalnya 7. Kemudian dari 2 unit ke 3 unit kepuasannya menjadi 5. Nah, turun terus-menerus kan? Nah, karena dia turun terus-menerus, ada selisih di situ. Jadi semakin banyak barang itu dikonsumsi, maka tambahan kepuasannya itu semakin sedikit dan semakin sedikit gitu ya. Misalnya kita minum air putih gelas pertama dengan gelas kedua, tentu kenikmatannya berbeda ya. Gelas ketiga dan seterusnya. Nah, sehingga utility yang maksimal itu bisa dicapai ketika budget itu dialokasikan pada marginal utility per dolar bebannya itu atau pengeluarannya itu sama untuk setiap barang. Kemudian ini ada cost of living index, atau mungkin terjemahannya indeks biaya hidup gitu ya. Nah, cost of living index ini rasio antara biaya saat ini untuk membeli satu paket barang dan jasa yang tipikal dibandingkan dengan biaya paket yang sama pada periode acuan atau periode yang dijadikan dasar. Jadi dengan kita menggunakan indeks ini, itu menjawab pertanyaan kita, seberapa jauh sih biaya hidup sekarang ini lebih mahal atau lebih murah dibandingkan tahun acuan dengan asumsi pola konsumsi tidak berubah. Nah, kemudian ada ideal cost of living index. Nah, konsep ini lebih teoritis, jadi dia mengukur berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai utility yang sama pada harga saat ini dibandingkan dengan harga tahun acuannya. Lalu ini adalah contoh ideal cost of living index ya. Nah, kalau kita lihat nih ada 2 saudara, Rachel dan Sarah, yang preferensinya identikal. Nah, kita lihat di tabel ini begini ya. Tahun 2000 itu Sarah, lalu tahun 2010 itu Rachel. Oke. Nah, jadi pada tahun 2000 itu ya, si Sarah ini budgetnya di garis L1. Nanti kita lihat kurvanya. Sarah ini
L1 budgetnya. Nah, kemudian kombinasi makanan dan buku yang memaksimalkan utilitasnya itu di titik A, di market basket A gitu ya, pada kurva indifference U1. Nah, biaya untuk mencapai utility ini kan $500. $500 ini digunakan untuk membeli 100 pon makanan dengan harga $2 per pon dan 15 buku dengan harga $20 per buku. Selanjutnya kita hitung berapa biaya yang harus dikeluarkan Rachel untuk mencapai tingkat utilitas yang sama persis dengan yang dinikmati Sarah, tetapi dengan harga yang versi Rachel, pada tahunnya Rachel. Maka untuk mencapai utility yang setara dengan U1, Rachel kan harus membelanjakan $1.260, yaitu 300 pon makanan dengan harga 2,2 per pon dan 6 buku dengan harga $100 per buku. Ya kan? Nah, perbedaan antara kedua biaya tersebut selisihnya kan $760. Nah, itu adalah ideal cost of living adjustment. Nah, ini coba kita cek kurvanya. Nah, ini kurvanya yang tadi dibahas di slide sebelumnya. Jadi ideal cost of living index-nya itu diperoleh dari perbandingan biaya untuk mencapai utility yang sama. Dalam kasus ini kan 1.260 dibagi 500 sama dengan 2,52. Artinya apa? Artinya biaya hidup Rachel untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama itu 2,52 kali lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan Sarah pada tahunnya Sarah itu. Gitu. Kemudian ada Laspeyres Price Index. Kalau ini mengukur berapa biaya yang dibutuhkan pada tahun berjalan untuk membeli paket barang dan jasa yang sama persis dengan yang dikonsumsi pada tahun dasar. Lalu membandingkan biaya tersebut pada harga tahun dasar. Jadi fokusnya adalah market basket tahun dasar atau tahun acuan, bukan tingkat kepuasan. Nah, contoh ini kan begini. Market basketnya yang di tahun 2000 itu kan 100 pon makanan dan 15 buku. Nah, market basket yang sama dibeli pada harga tahun 2010, total pengeluarannya menjadi $1.720. Ya, itu 100 kali $2,2 ditambah 15 kali $100. Jadi budget L3 yang tadi menunjukkan kondisi ketika Rachel itu diberi tambahan anggaran supaya dia mampu membeli market basket A yang sama seperti yang dibeli saudaranya ini pada tahun 2000, tetapi dengan harga tahun 2010. Ya, jadi budget line ini diperoleh dengan menggeser budget line L2 keluar hingga melalui titik A. Artinya budget line L3 itu adalah budget line yang tepat untuk mereplikasi konsumsi tahun acuan pada harga sekarang. Nah, untuk mengkompensasi kenaikan biaya hidup berdasarkan pendekatan Laspeyres, anggaran atau budget Rachel ini harus dinaikkan sebesar $1.220, yaitu selisih antara biaya baru $1.720 tadi dan biaya lama $500. Nah, dengan menggunakan tahun 2000 ini sebagai tahun dasar, maka Laspeyres Price Index-nya penghitungannya begini. 100 kali 1.720 bagi 500, hasilnya 344. Artinya dengan indeks Laspeyres ini, harga-harga di tahun 2010 itu sekitar 3,44 kali lebih tinggi daripada tahun 2000 untuk pola konsumsi yang sama. Kemudian ada Pashi Price Index.
Ini mengukur biaya pada harga tahun berjalan untuk membeli market basket yang benar-benar dikonsumsi pada tahun berjalan. Lalu membandingkannya dengan berapa market basket yang sama kalau dibeli di tahun dasar. Jadi fokus PASI indeks ini adalah pola konsumsi aktual saat ini, bukan pola konsumsi lama. Jadi kalau secara matematis dihitung indeksnya kayak begini. Ya, kalau PFT dan PCT itu harga tahun berjalan, kalau PFB dan PCB itu tahun dasar, harga tahun dasar, lalu FT dan CT ini adalah jumlah barang yang dikonsumsi pada tahun berjalan. Jadi kalau kita bandingkan untuk kasus yang tadi, untuk Sarah, tadi yang kuliah di tahun 2000 misalnya, tahun 2000 ini kan sebagai tahun dasar atau tahun acuan ya, tahun dasar. Biaya untuk membeli market basket tahun 2000 itu, yaitu 100 pon makanan dan 15 buku, dengan harga tahun berjalan, itu adalah $1.720. Nah, kalau market basket yang sama dibeli dengan harga tahun dasar, biayanya kan hanya $500. Oleh karena itu, ya, last payers price index-nya dengan tahun 2000 sebagai basisnya itu adalah ini 100 kali 1720 dibagi 500 sama dengan 344. Artinya untuk pola konsumsi yang sama di tahun 2000, tingkat harga di tahun berjalan itu sekitar 3,44 kali lebih tinggi. Tapi kalau PASI Price Index itu menggunakan market basket tahun berjalan. Nah, biaya untuk membeli market basket pada tahun berjalan kan 1.260. Ya, 300 pon makanan dan 6 buku. Nah, kalau market basket yang sama ini dihargai dengan harga yang sama dengan tahun dasar, maka total biayanya kan $720. Jadi PASI price index-nya 100 kali 1260 dibagi 720. Hasilnya 175. Gitu. Nah, ini adalah perbedaan antara last payers index dan PASI index tadi. Kalau last payers itu cenderung melebihkan kenaikan biaya hidup gitu ya, karena mengabaikan penyesuaian konsumsi. Sedangkan PASI itu mencerminkan substitusi konsumen akibat perubahan harga. Nah, itu perbedaan kedua indeks ini. Oke, demikian terkait perilaku konsumen, mudah-mudahan bermanfaat.